Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga tanggal 8 Februari tahun 2021. Perpanjangan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 51 Tahun 2021 terkait perpanjangan pemberlakuan jangka waktu dan pembatasan aktivitas luar rumah. Adapun alasan atau penyebab PSBB diperpanjang sebagai berikut. 1. Kasus aktif COVID-19. Dalam 2 pekan terakhir, kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta masih tinggi. Pada tanggal 11 Januari tahun 2021 sebanyak 17.946, dengan jumlah kasus konfirmasi secara total di 208.583 kasus. Sedangkan, per tanggal 24 Januari tahun 2021, jumlah kasus aktif meningkat sebesar 34% menjadi 24.224, dengan jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sebanyak 249.815 kasus. 2. Ketersediaan tempat tidur isolasi. Pada Minggu, tanggal 24 Januari tahun 2021, hanya menyisakan 14% dengan rincian tempat tidur isolasi sebanyak 8.055 tempat tidur, dan telah terisi sebanyak 6.954 tempat tidur. Hal ini membuat Pemprov DKI Jakarta menyiapkan rencana untuk menambah kapasitas tempat tidur isolasi sebanyak 1.941 tempat tidur, sehingga total nantinya sebanyak 9.996 tempat tidur. 3. Ketersediaan ICU. Kapasitas unit perawatan intensif ICU nyaris penuh. Saat ini, 84% dari kapasitas sudah terisi. Jumlah tempat tidur ICU 1097 unit, dan telah terpakai 921 tempat tidur ICU. Juga nantinya akan menambah kapasitas ICU hingga 1362 tempat tidur ICU. 4. Angka kematian. Penambahan fasilitas kesehatan dan para tenaga kesehatan di Jakarta memang akan terus dilakukan guna menekan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan. Sebab, per tanggal 24 Januari tahun 2021, dari total kasus tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 221.567 dengan tingkat kesembuhan 88,7%. Dan total 4.024 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6%. Sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 2,8%. 5. Klaster keluarga. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, mengajak seluruh pihak untuk menggalang seluruh sumber daya guna menekan laju penularan virus corona. Salah satunya, semakin memperkuat satuan tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 di tingkat rukun warga atau RW. Dengan demikian, Satgas COVID-19 di tingkat RW memegang peranan penting, khususnya untuk menekan laju penyebaran virus di tingkat keluarga, serta menyiapkan langkah lanjutan jika ada yang terpapar. Saat ini, klaster keluarga menyumbang 566 klaster, setelah klaster perkantoran sebesar 312 klaster, terang Anies. 6. Warga Bodetabek. Anies menekankan pentingnya konsolidasi lintas sektoral dan integral dengan daerah sekitar Jakarta guna menanggulangi laju penyebaran COVID-19. Terlebih, jika melihat data per tanggal 24 Januari sebanyak 24% pasien yang dirawat di Vaskes DKI merupakan warga Bodetabek dan luar Jabodetabek.